Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saat ini dengan program Pintar Hukum. Baik sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang hukum keperdataan, yakni tepatnya lagi tentang membahas apa itu harta bersama. Nah, mungkin saat ini di Indonesia terdengar asing bila dikatakan harta bersama, namun yang populer yakni harta gonogini. Ya, ini bisa dikatakan juga harta gonogini, harta benda yang didapatkan dalam sebuah perkawinan antara seorang suami dan istri dan mendapatkan suatu harta di dalamnya. Nah, namun sebenarnya pada hakikatnya tidak ada yang namanya harta gonogini. Nah, ini berkembang karena adat istiadat di Indonesia sehingga disupportlah oleh hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia yang saat ini sudah ada ketentuannya. Nah, untuk lebih lengkap lagi, apa itu harta bersama, mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Harta bersama, sahabat sekalian, kita akan membahasnya daripada 3 hal aturan yang berada di Indonesia, mulai dari undang-undang perkawinan, ada juga kitab undang-undang hukum perdata, dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, kalau pengertian daripada harta bersama, menurut undang-undang perkawinan adalah merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, itu teman-teman sekalian. Lalu apa yang kedua? Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama merupakan pengertiannya adalah sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Ini disampaikan dalam pasal 119 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu teman-teman sekalian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu apa pengertian daripada harta bersama khususnya untuk umat Islam, yakni dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Nah, jadi dalam kompilasi hukum Islam pun menyebutkan bahwa adanya harta bersama terkait harta yang diperoleh dari hasil perkawinan. Namun dari harta sebelum daripada perkawinan itu hak milik masing-masing antara suami dan istri, dan itu memiliki kekuatan hukum sehingga baik suami ataupun istri tidak boleh untuk menyalahgunakan daripada harta bawaan yang dimiliki. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, pertanyaannya, apakah harta bawaan daripada masing-masing suami dan istri merupakan harta bersama? Nah, kalau kita lihat daripada aturannya bisa disebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sesuai disampaikan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu juga disampaikan dalam kompilasi hukum Islam, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, sahabat sekalian, jadi harta bawaan masing-masing ataupun hadiah berupa warisan dan lain sebagainya ini tidak termasuk daripada harta bersama, sehingga si suami ataupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan daripada harta tersebut sebagai harta bawaan yang dibawa masing-masing oleh suami ataupun istri. Meliputi apa saja nih kira-kiranya harta bersama ini, sahabat sekalian? Nah, dalam ketentuan kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Ya. Nah, disebutkan dalam pasal 91 ayat 1 sampai 3.
Nah, jadi sehingga teman sekalian, harta bergerak yaitu harta yang dapat dipindahkan. Contohnya misalkan kendaraan, lalu apalagi harta yang tidak bergerak, misalkan rumah, tanah dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalkan dalam sebuah perkawinan ternyata ada hutang piutang sedangkan terjadilah perceraian misalkan. Nah, lalu dari mana dibayarnya? Nah, jikalau hutang piutang tersebut dilakukan oleh salah satu pihak untuk kepentingan keluarga, maka boleh digunakan harta bersama untuk memenuhi menyelesaikan hutang piutang tersebut. Namun jikalau hutang piutang itu karena wasilah daripada misalkan salah satu pihak tidak ada kebermanfaatan untuk keluarga, maka harus dipakai ataupun digunakan oleh harta bawaan masing-masing ya. Itu mungkin sahabat sekalian, mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam hukum, terkhusus mungkin dalam keperdataan, dan khususnya kita sebagai muslim bisa mengetahui juga ternyata adanya harta bersama yang memang harus kita ketahui, sehingga tidak ada kekhawatiran di kemudian hari jikalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa terselesaikan. Baik, terima kasih sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, insyaallah kita akan terus berbagi tentang keilmuan dalam ilmu hukum ataupun ketentuan hukum di Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.